Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Tanpa terasa, kita sudah memasuki bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kami mengharapkan agar saudara tetap semangat dan tetap setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, salam jemaat Tuhan, GB House of Praise dan GB Jemaat Widuri, apa kabar semuanya? Saya percaya pasti luar biasa dan dahsyat karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin, katakan haleluya. Mari saudara, saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu kita datang memuji, waktu kita datang menyembah, Dia bertahta bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan Dia pasti memberkati kita. Sekali lagi katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan dengan sukacita. Karena Dia sudah memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan pada Tuhan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Yang percaya katakan, percaya katakan amin. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberikan kemenangan dan memberikan sukacita bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kehidupan, kau beri kekuatan.
tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kami di setiap musim yang kami lewati Tuhan. Dan bahkan Engkau menolong kami. Ini yang kami percaya di dalam Engkau. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang percaya katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
Saudara sekali lagi katakan, akan selalu bergantung. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mari katakan lebih lagi, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kau yang selalu menolongi, selalu melindungi, selalu menjaga kami. Kau penolong kami, Kau pelindung
maya shandara la 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 bara la ba. Hera na na maya shandara na 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 mo. Hira na na na. Hallelujah. Sedebera la 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 bara la bara la bara la bara. Huriana la 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 bara 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 la bara. Oh Riana na maya sedebera la 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 bara la bara. Huriana la 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 bara la bara la bara la 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 bara la bara la. Oh Riana na na mo. Hallelujah. Sedebera la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara. Horiana la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Horiana la 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 bara la bara la bara la bara la. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ora basyantara la bara la bara. Ora sakara la bara la bara la bara la. Apapun keadaanmu, sembah Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi, sembah Dia. Uriata syatak rabara labara labara laba. Dia pasti turun tangan, Dia pasti datang untuk menolongmu. Ira syatak rabara labara 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 labara. Ereshe la 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 labara labara. Uriana la 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 labara labara labara. Sedebera la 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 labara labara labara. Shanana la bara la bara la bara la bara la bara. Oriata kara la maya shandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Uriana na 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 na. Hallelujah. Oh, sedebera na 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 na. Hallelujah. Sedebera la 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 bara la bara la bara la bara la bara la. Urasa kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kami tahu saat kami menyembah, saat kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau turun dari tahta-Mu, Engkau menjumpai kami setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun, situasi kondisi apapun, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. COVID-19, krisis ekonomi tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Urasa karalabaralabaralaba, sakit penyakit, pergumulan, masalah keuangan tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan iblis, bahkan dosa sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu sempurna dan tidak bersyarat atas kami. Karena itu kami percaya Engkau sanggup melawat kami dimanapun kami saat ini berada. Umat-Mu, gereja-Mu, Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri. Engkau sanggup melawat, memulihkan, menjamah kami ya Tuhan. Urasa karala barala 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 barala. Sedebera la barala 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 barala. Ini yang kami percaya. Engkau turun tangan menolong kami. Engkau turun tangan memberkati kami. Urasa karala barala 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 barala. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ada di rumah dimanapun Engkau saat ini berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Orasa karala bara, Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Bangun manusia rohmu, bangun imanmu. Orasa karala bara sekerebera lalaba. Engkau yang mau bermasmur bagi Tuhan, bebaskan tubuhmu, bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Hirasa karala bara sedebera la huriana la baya shandara la bara sedebera
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan, mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan pada Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kau yang mengenyangkan kami dan pelihara kami, Tuhan. Selalu beri yang terbaik, selalu beri yang terbaik
bagi kami. Oh, ini yang kami percaya, Kau mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu. Ini yang kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kau selalu mengenyangkan kami dengan segala kebaikan-Mu, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Karena itu kami ada, kami boleh berdiri sampai hari ini. Kami boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau mengasihi jemaat-Mu, jemaat GB House of Praise dan jemaat GB Widuri. Kami percaya musim-musim kesulitan akan segera berlalu. Musim-musim krisis akan segera berlalu. Kami akan memasuki satu musim yang baru, yaitu yang penuh dengan berkat dan kelimpahan daripada Tuhan. Bukan berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Itulah yang lebih penting bagi setiap kami. Karena kami tahu yang jasmani akan mengikuti yang rohani ya Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu, jemaat GB House of Praise dan jemaat GB Widuri. Dimanapun kami saat ini berada, Engkau sanggup memberkati kami, membawa kami lebih lagi semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau. Sehingga Tuhan di akhir zaman ini hidup kami gak pernah sia-sia. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Mereka yang bahkan sampai saat ini Tuhan masih dalam kondisi goncangan krisis yang mereka hadapi dalam usaha bisnis mereka. Kami percaya musimnya akan lewat dan musim yang baru sudah datang. Musim yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu, berkati gembala kami Pak Suhana, yang juga sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan pengurapan yang baru, double portion Kau berikan. Bawa dalam dimensi yang baru Tuhan. Bahkan saat kami perjamuan kudus, kemuliaan-Mu turun atas kami di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Melawat kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan baru dan kemenangan bagi kami. Urapi hamba-Mu, berkati, sertai, jagai, lindungi. Berkati juga istrinya, Ci Elis, berkati kedua anak mereka. Bahkan wakil gembala kami Pak Heri dengan keluarga yang ada. Semua para pengerja jemaat GB House of Praise dan jemaat GB Widuri, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau siapkan hati kami terus untuk kami masuk nanti dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus nanti, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati hidup ini, bahkan kami masih bisa beribadah baik secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terlampau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar, biar boleh menjadi kekuatan dan pemulihan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mulut bibirlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Bekerjalah dalam setiap kami Tuhan, daripada saat firman Tuhan dibagikan. Hamba percaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu mengurapi kami. Hikmat-Mu, hikmat pengertian-Mu, roh takut akan Engkau, roh pengenalan akan Engkau turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jemaat GB House of Praise dan GB Widuri, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menang Menghadapi Masalah Persoalan Hidup Kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang paling klasik yang sering diajukan oleh manusia adalah, kalau Tuhan begitu kasih, mengapa Ia mengizinkan setiap masalah? Mengapa Tuhan izinkan setiap kesulitan dan persoalan itu terjadi di dalam hidup kita?
Setelah saya renung-renungkan Bapak Ibu Saudara, salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut adalah merupakan caranya Tuhan untuk bisa memproses hidup kita agar kita terus-menerus bisa dipulihkan, agar kita bisa naik ke level yang lebih tinggi dan mencapai tujuan hidup kita. Yaitu apa tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Menjadi serupa seperti gambarnya. Menjadi serupa seperti Kristus adalah satu prinsip yang dapat kita pegang, bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah di balik setiap masalahmu, di balik setiap kesulitan. Apapun juga persoalan yang kita hadapi, entah itu masalah, entah itu kesulitan, dapat terjadi bisa juga karena kita melakukan kesalahan atau kita membuka celah. Namun masalah kesulitan juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana tertentu di balik semua masalah yang ada. Untuk setiap masalah, setiap persoalan, setiap kesulitan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah merupakan suatu cara Tuhan untuk memproses hidup kita. Bahkan untuk mengubahkan kebiasaan kita yang tidak baik menjadi lebih baik, bahkan memperbaharui hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dalam hidup kita di dalam dunia ini adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa masalah. Tidak. Bahwa kehidupan yang tanpa kesulitan, tanpa persoalan. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita bisa menjalani setiap masalah, setiap kesulitan apapun juga dengan damai sejahtera. Bahkan dengan kuat hati karena Dia yang telah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal, tidak ada seorang pun yang imun terhadap setiap masalah, kesulitan, dan kesusahan. Tetapi mereka yang hidup di dalam Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan penghiburan, bahkan kemampuan untuk bisa menjalaninya, untuk bisa melewatinya. Karena kita mengetahui ada tujuan indah di balik semua masalahmu, di balik semua kesulitanmu, di balik semua persoalanmu tersebut. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari secara khusus ya, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perikop di atas berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Di ayat Matius 4 ayat 1 dikatakan bahwa Roh Kudus, bukan setan yang membawa Yesus ke padang gurun, tapi Roh Kudus. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti kalau kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan berarti hidup kita ini nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada persoalan. Tetapi berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Kita harus makin hari makin kita lebih rohani. Makin hari kita makin lebih dewasa dengan pengenalan akan Tuhan. Makin hari makin lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1, loh kok seolah-olah Roh Kudus dan iblis bekerja sama? Enggak Bapak Ibu Saudara. Bukan Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Tetapi yang mau saya katakan, yang mau saya jelaskan di sini adalah sebuah makna yang luar biasa, di mana Roh Kudus tidak hanya menuntun kita dalam hidup yang enak, hidup yang nyaman, tetapi Roh Kudus juga membawa kita kepada hidup yang lebih bertanggung jawab.
Dan semakin hari kita harus hidup semakin dewasa di dalam Dia. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan masalah persoalan, jangan berkata, kok nggak enak Tuhan? Kenapa masih aku? Kenapa bukan orang lain? Di sini bukan masalah enak atau tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini di sini berbicara tentang soal tanggung jawab. Bicara soal engkau bertumbuh nggak di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Matius 4 ayat 2 di ayat selanjutnya dikatakan begini, dan setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di bulan ini, mulai tanggal 7 sampai tanggal 27, kita akan berpuasa. Itu adalah tuntunan dari Gembala Sidang kita untuk setiap jemaat Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan berpuasa di tanggal 7 sampai tanggal 21 ini dengan puasa Daniel, dengan puasa yang saudara bisa lakukan itu bebas. Berdoa buat bangsa dan negara dan sebagainya. Yesus aja Bapak Ibu Saudara berpuasa selama 40 hari 40 malam enggak makan. Sebagai manusia, dia juga bisa merasakan lapar. Jadi hidup kita ini ada kelemahan kita, ada kekurangan kita, itu adalah hal-hal yang normal. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Walaupun ada masalah persoalan, ingat, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kalau kita hidupnya sembarangan, kalau kita hidupnya kasar, kalau kita hidupnya egois, kita cuma hanya mau menang sendiri, terus kalau ada masalah yang disalahkan Tuhan. Dalam hidup ini ada hukum alam Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bekerja keras, otomatis kita bisa berhasil. Tapi kalau kita malas, sekalipun kita juga sudah berdoa, ya engkau berdoa, tapi engkau malas, engkau gak akan lihat banyak mujizat di dalam kehidupanmu. Matius 4 ayat 3 mengatakan begini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat selanjutnya dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan ini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah mau berdebat dengan setan. Tapi Yesus apapun yang dia hadapinya, dia selalu sebut firman Tuhan. Dia nyatakan kehendak Tuhan. Dia nyatakan kehendak Bapanya. Selama firman Tuhan itu menjadi pegangan yang kuat buat hidup kita, kita akan selalu melihat hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau firman itu menjadi pegangan hidup kita, kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sok sibuk terhadap setan, ya. Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Karena Hawa itu berkompromi dengan iblis. Dia berdebat dengan iblis. Iblis bilang, kalau kamu mau makan, kamu akan seperti Allah, iya kan? Nah, disitulah goyangnya Hawa. Karena awalnya iblis berkata, semua pohon ini tidak boleh kamu makan. Tapi Hawa berkata, tidak, Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan berkata cuma pohon yang di tengah itu yang tidak boleh kamu makan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Seharusnya Hawa nggak usah berdialog. Seharusnya dia nggak usah berdebat. Nggak usah pusing dengan iblis. Nggak usah sok-sokan mau nginjilin setan. Kadang-kadang kalau kita dalam pelepasan kita coba berkata, kalau orang lain kesurupan, namamu siapa? Oh, namaku sini. Kamu sama siapa? Aku bersama dengan teman-teman. Mau ngapain? Lebih baik bilang dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau setan.
Yesus dengan tegas bilang nggak mau terpancing dengan apapun juga. Bahkan dia berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu selalu menjadi jawaban untuk segala serangan setan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu selalu menjadi jawaban dalam segala serangan setan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah neko-neko sama iblis. Ya, jangan pernah berkompromi Bapak Ibu Saudara. Berdialog apalagi. Langsung dengan tegas katakan bahwa hidup ini adalah dalam firman Tuhan. Matius 4 ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Dan dalam Matius 4 ayat 6 dikatakan gini, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan seluruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Yesus tidak mau berdebat dengan setan. Langsung dia katakan di ayat yang ke-7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. That's it. Firman Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Tutup poin aja Bapak Ibu Saudara. Bahwa serangan setan dalam kehidupan kita adalah jawaban yang terbaik adalah dengan firman Tuhan. Bahkan dalam Matius 4 ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di tempat ini. Waktu Yesus mulai bertindak, enyahlah engkau iblis. Maka di ayat yang ke-11 dikatakan ini, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara ini kasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap pencobaan itu harus dilalui oleh semua orang. Engkau boleh hamba Tuhan, engkau boleh pelayan Tuhan, engkau boleh aktivis gereja, saudara juga boleh orang yang setia sama Tuhan, saudara boleh setiap hari berdoa dan baca firman Tuhan. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu akan dilalui oleh semua orang. Karena saya pelajari di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus aja dicobai, apalagi kita. Siapa kita sampai kita minta pengecualian kepada Tuhan? Kalau Yesus aja dicobai. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya nggak terima melalui pencobaan ini, saya kan udah ke gereja, saya kan udah berdoa, saya kan udah baca firman Tuhan, saya kan udah baca Alkitab, saya kan sudah bilang. Memang saudara itu lebih hebat daripada Yesus? Kalau Yesus aja dicobai, apalagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya cuma sederhana. Kenapa pencobaan ini Tuhan izinkan? Kenapa pencobaan ini Tuhan izinkan? Daripada kita bertanya-tanya kenapa harus kita ngalami, selalu saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa maksud tertentu. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada maksud tertentu. Rancanganku bukan rancangan sakit penyakit, rancanganku bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, pasti ada maksud Tuhan di balik semua yang saudara hadapi saat ini. Maksudnya itu adalah pasti maksud yang indah dan luar biasa.
Mengapa Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita? Kenapa sampai Tuhan izinkan? Kan bisa aja Tuhan halau itu semua pencobaan dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau pencobaan datang dalam hidup kita, Tuhan ingin lihat agar kita ini terlihat, kita ini bertumbuh enggak, berakar enggak di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan sama seperti orang yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini berakar, baik goncangan bagaimanapun juga tidak bisa menggoyangkan iman percaya kita. Maka itu ketika ada badai, pohon-pohon yang akarnya lemah itu akan tercabut. Tetapi akar yang dalam tertanam, mau badai sekeras apapun juga, pohon tersebut tidak akan goyang. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang beriman kepada Tuhan cuma di luar saja. Artinya begini, kalau Tuhan berkati saya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, tapi kalau pas ada badai, kita marah. Pada saat kita kecewa, kita tersinggung, kita berontak, bahkan tidak sedikit yang ninggalin Tuhan. Tidak sedikit yang murtad. Ikut Tuhan hanya mau yang enaknya aja. Tapi pada saat yang gak enaknya datang, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Saya kadang-kadang geli gitu Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan suka ngomong begini, saya pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa kita mesti kecewa sama Tuhan? Dia adalah Allah yang seharusnya kita andalkan. Pada dasarnya kita nggak perlu kecewa sama Tuhan, karena kita tahu semua apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada rencana yang indah di balik semua masalah itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita? Agar kita terlihat berakar, bertumbuh apa tidak kita dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita? Supaya apa? Agar kita terlihat motivasi kita ikut Tuhan itu benar atau tidak. Motivasi kita itu tulus atau tidak? Gimana motivasi kita? Tulus apa tidak? Ada banyak orang berkata seperti pepatah orang Indonesia mengatakan begini, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang melayang. Jadi motivasi kita bukan mencari Tuhan, tapi motivasi kita cuma mencari berkat Tuhan, mencari hal-hal yang kita inginkan, yang kita renungkan dalam hidup kita, yang kita harapkan. Pokoknya kalau nggak dapat apa-apa, aku nggak mau ikut Tuhan. Kita kadang-kadang marah, ikut Tuhan cuma karena berkatnya saja. Hari-hari ini hampir semua akan mengalami masalah yang sama. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, resesi global ekonomi. Semuanya menghadapi hal yang sama. Yang membuat beda kita sebagai anak Tuhan adalah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan, tapi aku tetap mengasihi Tuhan, Allah yang aku sembah. Sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong hidupku, tapi aku mau tetap setia kepada Tuhan. Mempunyai motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, agar terlihat kita ini beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, gak punya pemahaman yang dalam gak dengan Tuhan, atau kita ikut Tuhan cuma bawa perasaan kita. Tidak sedikit orang percaya punya iman yang baper, saudara-saudara. Tahu nggak iman yang baper itu adalah iman yang
kebawa perasaan. Kalau hatinya senang baru ikut Tuhan. Kalau nggak senang, ninggalin Tuhan. Pokoknya kalau saya lihat berkat-berkat jawaban doa, wah Tuhan sayang sama saya. Kalau kita hari ini lagi diberkati Tuhan, kita berkata, oh Tuhan sayang sama kita. Kalau kita sedang diberkati, kita bisa bilang, Tuhan sayang saya. Tapi kalau sedang tidak diberkati, biasanya kita bilang, malas ikut Tuhan. Kadang-kadang kita tersinggung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang, banyak orang yang imannya cuma iman baper. Iman cuma bawa perasaannya aja. Kalau senang dia ikut Tuhan, tidak senang dia tinggalin Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang punya iman dalam pengertian dan pemahaman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kita nggak akan goyah, kita nggak akan takut, kita nggak akan bimbang apapun yang terjadi. Yesus tetap dalam hidup saya. Artinya lebih daripada pemenang. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, agar kita terlihat kita ini fokus pada Tuhan atau fokus pada tangan Tuhan saja. Kita cuma mau lihat berkat-berkat dari tangannya, atau kita mau lihat rencana Tuhan yang indah buat hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi pencobaan yang kita alami adalah bagian dari proses Tuhan untuk melihat kita berakar atau tidak, kita memiliki motivasi yang tulus atau tidak, kita memiliki iman yang baper atau iman dalam pemahaman yang benar, kita fokus pada tangan Tuhan atau pada Tuhannya. Kita fokus pada berkat, bukan pada rencana visi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Atau kita fokus pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat pencobaan iblis yang dapat kita pelajari yang pertama, iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya meragukan status kayak engkau bukan anak Allah nih. Ada banyak orang Kristen selalu ketika menghadapi badai masuk dalam pencobaan yang sama. Betul nggak ya Tuhan sayang sama saya? Betul nggak ya Tuhan pilih saya? Betul nggak ya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya? Dan saya mau bilang, dari awal itu adalah permainan daripada si setan. Dari awal itu ada gerakan setan mengatakan, jika engkau anak Allah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak mau mempersoalkan itu karena apa? Karena menjadi anak Allah, bahwa status anak Allah tidak perlu bukti, tapi berstatus sebagai anak Allah perlu keyakinan dan iman yang kokoh. Karena Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Bukan manusia yang pilih Bapak Ibu Saudara. Bukan manusia yang mengatakannya, tapi Yesus sendiri yang mengatakannya, bahwa aku memilih engkau dan aku punya rencana yang indah buat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, permainan iblis adalah meragukan status kita. Jika engkau anak Allah, jadi kalau kita udah ragu betul, kita sudah ragu-ragu sama Tuhan, Tuhan bela nggak ya saya ya? Betul nggak ya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya? Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat nggak ya? Berarti setan sudah menyerang saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, lawan itu semua yang dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pencobaan iblis yang kedua dikatakan gini, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Tuhan, kamu bisa buat apa saja dong. Kamu boleh mabuk-mabukan, kamu boleh judi, ngerokok,
nanti kan Tuhan juga ampuni segala dosamu. Nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita bukan untuk kita permainkan. Perintahkan aja batu menjadi roti. Kan kamu lagi perlu. Waduh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Jangan pernah mempermainkan berkat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Belajar mulai imani apa yang Tuhan perintahkan itu yang baru yang saya mau lakukan. Makanya ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya ada kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan itu kita enggak bisa permainkan. Dan kita harus mengatakan, aku harus setia. Aku harus bertahan. Saya harus jalani setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan ini dengan benar. Bukan atas segala tawaran-tawaran dunia ini. Ada banyak orang percaya, saya sudah diselamatkan, Tuhan kok saya mau berzina kek, saya mau mabuk kek. Kan ada grace of God. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara, ada kasih karunia. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan anugerah Tuhan. Makanya Alkitab bilang jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang engkau tabur sekarang, engkau akan tuai nanti. Jadi betul Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata beberapa kali kamu jatuh. Ketika kamu jatuh Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan tahu kapan kita jatuh, kapan kita mempermainkan anugerahnya Tuhan. Poin yang ketiga, dalam pencobaan iblis di padang gurun untuk mencobai Yesus. Sebab ada tertulis, ada orang pakai firman Tuhan buat mentungin orang lain. Ada orang pakai firman Tuhan buat kebenaran dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman itu bukan pegangan untuk kita nyerang orang, tapi firman Tuhan itu adalah pegangan untuk kita selalu bertahan di dalam setiap tekanan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu adalah cermin untuk kita dapat melihat kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita sedang bercermin yang kita lihat, aku udah rapi belum ya? Apa yang kurang dalam hidupku? Firman Tuhan merupakan cermin yang bisa memperlihatkan bukan kelebihan kita, tapi kekurangan kita. Mungkin kumisnya ketebalan sebelah, potongnya panjang tipis sebelah. Pakai lipstiknya ketebalan, pakai bedaknya ketipisan atau ketebalan kemerahan. Cermin itu buat melihat kekurangan kita. Setelah itu baru ngelihat kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan mempelintir firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mempergunakan firman Tuhan dengan seenak udalmu demi kepentingan dirimu sendiri. Iblis pakai itu sebab ada tertulis nanti kan ada Tuhan yang jaga. Dan akhirnya mulai mempermainkan Tuhan. Makanya Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Pelajaran yang keempat dapat kita ambil dengan berbicara jatuhkanlah dirimu. Nanti kan malaikat-malaikat Tuhan yang akan menopang engkau. Artinya gini, membuat seseorang menjadi sok-sokan. Kan saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Makanya selalu saya bilang banyak orang makin dekat sama Tuhan bukan makin rendah hati, tapi makin sombong. Kalau saya boleh bilang makin tengil di hadapan Tuhan. Ada banyak orang makin dekat dengan Tuhan, makin setia sama Tuhan, makin aktif dalam pelayanan, bukan makin rendah hati. Malahan makin sombong, makin tengil, makin nyebelin. Kenapa?
Dia sok-sokan jatuhkan dirimu, nanti malaikat Tuhan yang menopangmu. Nanti kan Tuhan juga bela. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan hanya bela orang-orang yang tulus. Tuhan cuma bela orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan bela orang-orang yang tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Tapi bukan orang-orang yang seenaknya. Bukan orang-orang yang semaunya sendiri, yang sok-sokan. Tuhan bela orang-orang yang hidupnya benar di dalam Dia. Pegang ngomongan saya ini Bapak Saudara. Dan poin yang kelima, jika engkau mau sujud dan menyembah Aku. Artinya apa? Mengambil jalan pintas Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini sedang dicobai iblis dengan apa? Dengan mengambil jalan pintas yang saya udah gak tahan lagi. Saya tinggalin Tuhan aja. Sebab kalau saya tinggalin Tuhan, karir saya bisa lebih cepat naik. Hidup saya makin bisa lebih baik lagi. Buat apa bayar harga buat Tuhan? Hari ini saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu Saudara. Hidup Kristen itu adalah hidup dengan perjuangan yang berat. Hidup Kristen mulai dengan tantangan yang sukar. Dan hidup Kristen itu harus melalui perjalanan yang tidak mudah. Tetapi selalu meraih kemenangan yang dahsyat. Jangan jadi orang yang hanya mengambil jalan pintas sambil berkata, ya situasi begini mau diapain lagi. Saya pergi ke dukun aja. Saya jual diri saya aja. Habis saya susah Pak Pendeta, mau ngapain lagi? Udah gak tahu harus bagaimana. Lebih baik saya bunuh diri saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesusah apapun Anda, dengar firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi daripada kemampuanmu. Disinilah jemaat Tuhan harus menyadari bahwa iblis mau coba-coba dengan berbagai tantangan supaya setiap anak Tuhan itu jatuh. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus bisa menang melewati setiap pencobaan yang dia hadapi? Yang pertama, Yesus bisa menang karena dia punya kesiapan. Saya siap. Siap apa Bapak Ibu Saudara? Siap menghadapi tantangan. Saya tidak sendiri kok. Saya percaya ada Bapakku di surga menyertai aku. Dan Bapakku itu lebih besar dari apapun juga yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, Yesus ini siap. Ada banyak orang panik lihat masalah, kesulitan, persoalan. Aduh, saya nggak kuat lagi nih Pak. Aduh, beginilah, begitulah. Bapak Ibu Saudara, jangan panik. Karena kepanikan akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi mulailah dari kesiapan. Dari kesiapan Bapak Ibu Saudara, saya siap. Memang hidup ini harus menghadapi tantangan. Memang setiap rumah tangga pasti ada tantangannya. Memang setiap pelayanan itu ada tantangannya. Memang setiap orang yang mau ikut Yesus itu ada tantangannya. Kata Alkitab, dia harus memikul salib. Yang pertama, siap Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, siapkah engkau menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini? Setan paling senang melihat orang yang gak siap. Karena orang yang gak siap, kalau sekali kita tendang aja, orang tersebut akan jatuh. Tapi kalau kita siap, sudah pasang kuda-kuda, ada orang yang mau tendang kita, bagaimanapun juga kita tidak akan jatuh. Jadi yang pertama, Yesus bisa menang karena dia siap. Siap bahwa hidup ini ada tantangannya. Siap bahwa melayani Tuhan juga ada tantangannya. Siap bahwa berumah tangga itu ada tantangannya. Siap jadi orang muda yang melayani Tuhan itu ada tantangannya.
siap mau jadi pengusaha yang hidup kudus. Buat Tuhan itu ada tantangannya. Selain kita siap, yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan hanya siap saja, tapi dia tahu kuasa yang ada padanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kuasa yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada kuasa yang ada di luar sana. Pakai kuasa itu untuk kita bisa melawan setiap masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu. Jadi yang pertama kita siap, yang kedua kita menyadari bahwa kuasa yang ada pada kita, Alkitab berkata roh yang ada pada kita dalam hidup kita itu lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa engkau telah dipilih untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang ketiga, bukan hanya siap saja Bapak Ibu Saudara, dan bukan hanya menyadari kuasa yang ada pada kita luar biasa. Yang ketiga adalah kita bisa memahami, mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak bisa digoncangkan oleh berita-berita yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, saya sangat ngeri lihat pemahaman Alkitab orang-orang sekarang. Ada banyak orang main bicara seenaknya aja, menafsirkan Alkitab seenaknya, seenak udelnya, bahwa nggak perlu dibaptis itu sama pendeta, kita juga bisa baptis orang. Nah lo, kalau gitu buat apa ada pendeta? Kalau gitu buat apa ada Yohanes Pembaptis? Yesus aja dibaptis sama Yohanes Pembaptis, kenapa nggak dibaptis sama yang lain? Baru tahu firman Tuhan sedikit aja udah belagunya udah kayak apa Bapak Ibu Saudara? Belajar memahami firman Tuhan secara dalam. Kalau kita mau mengerti Alkitab, belajar dulu baik-baik. Karena tanpa belajar dengan betul, tanpa punya pengalaman pribadi yang benar dengan Tuhan, kamu bisa jadi sesat. Pengalaman pribadi dengan Tuhan harus kita alami dulu. Karena kalau kita punya dua-duanya, baru kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus siap. Yang kedua, kita sadari ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, kita harus benar-benar memahami firman Tuhan dengan benar. Dan yang keempat, kita harus punya keberanian untuk bisa bertahan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, jangan ada tantangan sedikit, jangan ada masalah sedikit, saudara sudah nggak tahan, saudara udah nggak punya keberanian, saudara udah nggak punya keberanian untuk bertahan. Karena ingat, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan beroleh selamat. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus saja dicobai, maka kita semuanya juga dicobai. Kalau kita bisa belajar dari Kristus bagaimana pencobaan tidak boleh menghancurkan hidup kita, tapi membuat kita lebih berakar, membuat kita lebih bertumbuh, membuat kita lebih kuat, lebih dewasa, lebih punya pengalaman yang benar dengan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya akhiri khotbah saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang siap menghadapi tantangan. Taruh di kanan di dadamu, tangan kananmu taruh di dadamu. Ora labaya shika labaya sanda, kira labaya shika labaya labaya. Tuhan, Engkau yang melihat tangan-tangan yang ditaruh di dalam dada mereka Tuhan. Mereka butuh pertolongan daripadamu Tuhan. Jadikan mereka murid-murid Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi murid-murid Tuhan yang mau berakar, yang mau bertumbuh, yang mau kuat,
yang bahkan menjadi dewasa lewat setiap percobaan, lewat masalah yang ada, dan yang punya pengalaman yang benar dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah mengangkat tangan ini Tuhan. Kami memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar nama-Mu saja yang tinggi dan muliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oh ralabaya shikalabaya sanda. Kiralabaya shikalabaya sanda. Yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan bukakan jalan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, memasuki tahun 2021. The years of integritas. Setiap anak-anak Tuhan mempunyai integritas yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam memasuki tahun 2021 ini. Memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Dan kalau sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Shikaralabaya labalaba. Oralabaya shandaralabaya shikaralab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 ala
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora la baya shingala la bala 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 bala. Shiala la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan sebelum mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Segala kutuk kegagalan, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dengan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang berdiam, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dengan kita menerima doa berkat daripada Tuhan. Kiralabaya shikalabaya sanda, kuralabaya shikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia limpah-limpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.